Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang soal-soal mekanika, mulai dari bab 1 sampai bab 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Subadia dengan NIM 010. Perkenalkan, nama saya Diana Dita dengan akhiran NIM 043. Saya Nika Nila Dewi dengan akhiran NIM 045. Saya Bilkis Adila dengan akhiran NIM 056. Saya Daimatu Ilmi dengan NIM 058. Saya Diuresta Motasari dengan akhiran NIM 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal, yaitu posisi sebuah partikel sepanjang garis lurus memiliki persamaan X sama dengan 2 X sama dengan 2T pangkat 3 plus 3T pangkat 2 min 9T dalam meter dengan T dalam sekon. Maka tentukan kecepatan dan percepatan maksimum dalam selang waktu. Ditanya dan percepatan dalam selang waktu 2T8 sekon. Di sini kita tulis rumus kekuatan dulu P sama dengan dx per dt. Jadi kita turunkan persamaan x dulu terhadap t. Sama dengan 6t kuadrat plus 6t min 9, dan kita masukkan selang waktunya P 2 sekon dengan 6 2 pangkat 2 plus 6 min 9 sama dengan 24 plus 12 min 9 sama dengan 27 meter per sekon. Selanjutnya kita masukkan selang waktu yang 8, yaitu V8 sama dengan 6 dalam kurung 8 pangkat 2 plus 6 dalam kurung 8 min 9 sama dengan 384 plus 48 min 9 sama dengan 423 meter per sekon. Selanjutnya kita cari kecepatan rata-rata, yaitu V average sama dengan delta V per delta T dengan V8 min V2 T8 min T2 sama dengan 423 min 27 min 8 per 8 min 2 sama dengan 66 meter per sekon. Selanjutnya yang kedua, kita mencari percepatan dari persamaan tadi, yaitu A sama dengan dv per dt. Jadi kita turunkan persamaan V terhadap dt, yaitu 6t kuadrat plus 6t min 9 per dt sama dengan 12t plus 6 min 9 hilang sama dengan meter per sekon kuadrat. Saya akan menjelaskan bab 1 kinematika dengan subbab gerak dalam ruang, yaitu pertanyaannya, seorang pilot ingin menerbangkan pesawat ke utara relatif terhadap tanah, kemudian dengan kecepatan udara yaitu 200 km per jam, dan angin bertiup dari barat ke timur dengan kecepatan 90 km per jam. Tentukan A,
ke arah mana pesawat harus menuju, kemudian yang B, berapakah kecepatan gerak pesawat tersebut. Tapi aku bingung ki ngomongnya di sini. Diketahui pesawat dalam sebuah titik koordinat sama seperti sebuah segitiga dengan sudut yaitu theta. Kemudian pesawat bergerak searah dengan garis VPG. Ke arah utara. Maka diketahui PAG sama dengan 90 km per jam dan VPA 200 km per jam. Maka kita cari yang pertama, yang A, yaitu arah pesawat. Sebelum mencari arah pesawat, maka kita harus mencari sudut theta terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sin theta sama dengan depan per miring sama dengan VAG per VPA sama dengan 90 per 200 sama dengan 9 per 20. Lalu dicari sudut theta, yaitu arcus sin 9 per 20 sama dengan 27 derajat ke arah barat utara. Setelah mencari yang A, kemudian kita akan mencari yang B, yaitu kecepatan. Dimana di sini diketahui bahwa kecepatan gerak pesawat sama dengan VPG. Kemudian menggunakan rumus VPG sama dengan akar VPA kuadrat min VAG kuadrat. Maka kita masukkan angkanya, yaitu akar 200 kuadrat min 90 kuadrat sama dengan 180 km per jam. Maka yang B, kecepatan dari pesawat, yaitu 180 km per jam. Kedudukan suatu partikel ditentukan oleh S. Jadi di sini diketahui S sama dengan 4T pangkat 3 kemudian plus 3T pangkat 2 dikurangin 18T dan ditambah 5. Kemudian S-nya ini dalam meter dan T-nya itu dalam sekon. Tentukan waktu T dan percepatan A. Jadi yang ditanya yaitu T-nya dan juga percepatannya atau A. Dan itu bila V-nya sama dengan 0 dengan harga T yang positif saja. Jadi caranya yaitu V sama dengan dr per dt. 4T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat min 18T plus 5 per dt sama dengan
12T pangkat 2 ditambah 6T dikurangi 18. Kemudian untuk V-nya, V ini kan sama dengan 0. Jadi sama dengan dituruni lagi jadi 2T kuadrat plus T min 3. Kemudian difaktorkan menjadi 2T plus 3, kemudian T min 1. Untuk yang 2T plus 3 sama dengan 0, 2T 3 nya pindah ruas menjadi min 3, kemudian T sama dengan min 3 per 2. Jadi T nya sama dengan min 1,5. Dan untuk yang T min 1, T min 1 sama dengan 0, T sama dengan min 1 nya pindah ruas ke kanan jadi 1. Kemudian mencari A nya, yaitu A sama dengan dV per dt Kamu ngegas di sama mana? dengan 12T kuadrat plus 6T min 18 per dt. Kemudian diturunin jadi 24T plus 6. Jadi A0 nya sama dengan 24 kali 1 plus 6 sama dengan 30 meter per sekon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal inersia. Contoh soal yang pertama yaitu diberikan sebuah batang tipis dengan panjang 8 meter dan bermasa 480 gram. Jika momen inersia dengan poros di pusat massa batang adalah I-nya itu 1/12 mili kuadrat, tentukan besar momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 2 meter. Jadi diketahui L-nya adalah 8 meter, kemudian M-nya yaitu 480 gram dijadikan kilogram jadi 0,48. I pusatnya 1/12 mili kuadrat. Kemudian X-nya yaitu 2 meter. Dan ditanya yaitu I geser ke kanan sebesar 2 meter. Kemudian kita mencari IX dengan rumus 1/12 mili kuadrat plus MX kuadrat. 1/12 M, kemudian kita kelompokkan, kuadratkan, L kuadrat plus X kuadrat, kemudian 1/12. Ini M-nya kan ini kan 480 gram dijadikan 0,48, jadi tulis 0,48. Kemudian L-nya kan ini kan 8, jadi 8 kuadrat plus X-nya 2 kuadrat. 1/12 dikali 0,48, ini ada 68, sehingga diperoleh hasil 2,72 kg meter kuadrat. Sehingga momen inersia batang jika poros itu digeser ke arah kanan sejauh 2 meter adalah 2,72 kg meter kuadrat. Menjelaskan mengenai bab dinamika dengan subbab gaya konstan. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 4 kg berada dalam bidang datar mengalami gaya konstan sebesar 8
I topi ditambah 6 J topi Newton. Jika pada saat T sama dengan 0, kecepatan posisi benda adalah sama dengan 0 dan posisi benda berada 8 J meter. Kemudian yang ditanyakan yaitu kecepatan dan posisi partikel sebagai fungsi waktu. Yang pertama, kita akan mencari kecepatan. Kecepatannya yaitu V0 ditambah V0 plus AT. V0 sama dengan 0 ditambah ini F plus MT. I topi ditambah 6 J topi per sama dengan 2T plus 1,5 JT, yaitu mencari posisi partikel sebagai fungsi waktu. Nah, ininya sama dengan 8 nih 8 J topi ditambah V0T 0 setengah A-nya 2 berarti sama dengan 8 J topi plus setengah kali 2I sama dengan I topi plus setengah kali setengah. Ini 8 J topi ditambah setengah kali 2I topi sama dengan I topi ditambah setengah kali 1,5 ini 0,75 J topi kali T kuadrat sama dengan 8 J topi ditambah I T kuadrat ditambah 0,75 J topi kuadrat. I topi kuadrat I topi T kuadrat ditambah 8 J topi plus 0,75 J topi T kuadrat. I T kuadrat ditambah 8 plus 0,75 T kuadrat J topi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang soal hukum-hukum Newton. 1. Sebuah partikel bermasa 0,4 kg dikenai dua gaya secara simultan. F1 sama dengan min 2N I topi min 4N J topi dan F2 min 2,6 N I topi plus 5N J topi. Jika partikel berada di titik asal dan mulai dari keadaan diam pada T sama dengan 0, tentukan posisi dengan waktu 1,6 sekon dan kecepatannya pada waktu 1,6 sekon. Diket yaitu memiliki massa 0,4
kilogram. Dan F1 nya yaitu min 2 N I topi min 4 N J topi. Dan F2 nya yaitu min 2,6 N I topi min 5 N J topi. Untuk yang pertama yaitu ditanya R vektor dan BT pada 1,6 sekon. Jawab. Untuk yang pertama dengan rumus posisi R sama dengan rumus 1/2 kali A T kuadrat. Untuk mencari A ini dapat kita hitung menggunakan rumus sigma F per M. Untuk sigma F nya yaitu F1 plus F2. Masukkan F1 nya min 2N I topi min 4N J topi. Ditambah min 2,6 N I topi min 5 N J topi. Akan mendapatkan hasil min 4,6 N I topi plus 1 N J topi. Dan kita masukkan min 4,6 N I topi plus 1 N J topi pada rumus A vektor. Maka akan mendapatkan hasil min 11,5 M per S kuadrat I topi plus 2,5 M per S kuadrat J topi. Dan untuk hasil R vektornya yaitu dengan rumus 1/2 A X T kuadrat I topi plus 1/2 A Y T kuadrat J topi. Maka hasil dari ini dimasukkan kepada sini, yaitu 5,7 kuadrat I topi plus 1,25 M per S kuadrat J topi T kuadrat. Maka R topinya akan dihasilkan min 14,7 I topi plus 3,2 J. Itu adalah hasil dari posisi dengan T sama dengan 1,6 sekon. Aku yang kedua. Semangat. Baik, saya lanjutkan untuk yang B, yaitu VT sama dengan DR per DT, yaitu 2 kali min 5,75
meter per sekon kuadrat I plus 1,25 meter per sekon kuadrat J topi. Untuk yang dicari pada waktu 1,6 sekon. Ini dengan hasil min 11,5 meter per sekon kuadrat I topi plus 2,5 meter per sekon kuadrat J topi. Untuk waktu 1,6 yaitu sama dengan ini dikalikan 1,6 sekon, mendapatkan hasil min 18,4 meter per sekon kuadrat I topi plus 4 meter per sekon kuadrat J topi. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Saya akan menjelaskan bab 3 osilator harmonik dengan subbab gerak harmonik sederhana. Di sini saya memiliki soal benda bermasa 10 gram berosilasi sepanjang bidang horizontal akibat adanya gaya sebesar F sama dengan min 5x Newton. Jika X sama dengan 0,5 cm dan V0 sama dengan 0 pada saat yang 0, maka tentukan persamaan diferensial gerak benda. Nah, di sini kita harus mengetahui hukum persamaan hukum 2 Newton terlebih dahulu. Persamaannya adalah M di kuadrat X per dt kuadrat sama dengan M, atau di kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min 5x per 10 pangkat negatif 2 sama dengan negatif 500x. Nah, untuk persamaannya yaitu d kuadrat x per dt kuadrat plus 500x sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu kerja dan usaha. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah balok yang dia memiliki massa 2 kg. Balok tersebut ditarik oleh sebuah gaya dengan 2x sehingga benda berpindah dari posisi awal xi sama dengan 0 menjadi xf sama dengan 8 meter. Tentukan A. Usaha yang dilakukan, B. Energi kinetik dan kecepatan benda akhir. Bahasanya yaitu yang pertama A. Usaha adalah W sama dengan integral xi dengan batas akhir xf vektor f x kali dx sama dengan integral dengan batas awal yaitu 0 dan batas akhirnya 8 dimasukkan fx nya 2x kali dx dan didapatkan hasil x kuadrat dengan batas akhir 0 dan 8. Untuk itu didapatkan hasil 64 Joule. Itu yang B. Tadi sudah didapatkan W-nya sebesar 64 Joule. Maka dapat dimasukkan dalam rumus 64 sama
kali 64/2. Itu mendapatkan hasil akar 128/2 akar 64 atau 8 mm². Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.